Halo netizen, sekarang kita ada Honda CR-V generasi 1 atau generasi RD tahun 2000. Dan mobil ini lagi dijual di IEV Auto Sales Showroom bersama mobil Blok M ya. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Dan ini yang varian 4-wheel drive. Yuk langsung kita masuk aja. Kuncinya dia seperti ini, kunci batang ya. Kunci batang gini, ada logo Honda-nya di sini di bagian sininya tuh, dan ada alarm aftermarket juga ya. Yuk kita masuk aja. Nah, untuk joknya ini kondisinya udah di retrim ya, jadi aslinya dia tuh fabric. Dan untuk pengaturannya juga dia lumayan lengkap ya. Ntar ini kita colokin kuncinya dulu. Dia pengaturan height adjusternya ada dua, bagian depan sama bagian belakang. Bisa diatur tinggi rendahnya. Di bagian sininya ada recline dan ada slidingnya di sini. Ada tuas pembuka tangki juga di sini, dan ada seal plate chrome dengan logo CR-V. Oke, yuk langsung kita masuk aja dan kita starter ya. Oke, masih mulus. Yuk kita tutup. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Honda CR-V Gen 1, dan seperti biasa kita akan mulai dari setir. Untuk setir ini udah dilapis kulit gini ya, maksudnya ada kayak karetnya gitu, lebih tebal, dan ada motif perforatednya. Dia pengaturannya bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Dan ini kita kencengin lagi. Klaksonnya juga dia pakai tombol terpisah gini, bukan di tengah. Jadi di tengah cuma ada airbag doang. Untuk klaksonnya dipencet gitu. Di bagian sebelah kanan ini ada tuas untuk lampu, dan yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper depan dan wiper belakang. Di bagian speedometer juga dia mirip-mirip kayak Civic ya speedometernya, karena emang CR-V itu kan dia berbasis dari Civic yang dibikin SUV ya. Di sebelah kiri itu ada tachometer, di tengah ada speedometer, dan di bagian kanan itu ada fuel gauge, gear indicator, sama ada temperatur mesin. Untuk di sebelah kanan dia ada kayak tempat koin di sini, sama ada ventilasi AC untuk arah ke kaca biar nggak ngembun kalau lagi di musim dingin, dan ada ventilasi AC di sini bisa dibuka tutup. Ada pengaturan power mirror tapi belum bisa power folding, dan untuk power window-nya dia ada di sini ya. Dia untuk power window pengemudi dia sudah auto down tapi belum auto up. Dan ini untuk power window depan, belakang, kiri, kanan, dan ada window lock-nya gitu. Ada indikator alarm di sini, dan ada tuas pembuka kap mesin ya di bagian sebelah sini. Terus ada tempat naruh koin. Untuk pedalnya juga dia masih model yang biasa ya, belum model organ, dan ada footrest yang gede di sebelah kiri. Untuk door trim dia kayak ada plastik yang bermotif kulit jeruk gitu ya. Di bagian sini ada kayak semacam vinyl. Ada handle pintunya di sini, dan grab handle juga ini panjang gitu ya, bisa dibuka buat narik pintunya kalau menutup. Ada door pocket tapi belum ada cup holder. Ada speaker, dan untuk membuka bagasinya tombolnya ada di bagian sini ya. Bagian atas ada sun visor dengan vanity mirror tapi belum ada lampu dandannya. Spion tengah manual dimming, dan ada lampu baca di bagian sini, tapi ini udah diganti LED ya. Untuk sun visor kiri juga sama, ada cerminnya. Terus untuk grab handle juga di modelnya yang lentur gitu. Ada seatbelt, satu adjuster. Untuk headrest juga bisa di naik turunin. Terus di bagian tengah ini ada ventilasi AC di bagian sini, ada tombol hazard. Terus ada jam digital. Lanjut ke bawah, ini center console-nya udah di kayak carbon printing, jadi ini ya kayak motif karbon gitu. Head unitnya udah pakai aftermarket dari Sansui. Terus ada pengaturan AC-nya yang lengkap ya. Dia ada buat fan speed, temperatur AC, arah AC. Terus di sini tuh ada ini ya untuk sirkulasi udara, mode AC, dan ada defogger belakang. Di bagian bawah ada asbak, dan ada socket lighternya gitu 12 volt, sama di bagian sini ada kayak tempat penyimpanan yang gede. Terus untuk di bagian tengah ini parking brake-nya normal di bagian sini, cuma dia emang agak ke bawah ya.
sama ada kayak meja yang bisa dilipat gitu ya. Di sini untuk kayak tray kecil dan ada dua cup holder. Kalau misalnya kita nggak mau pakai ini, tinggal tarik tuas ini dan dia akan kelipat seperti itu. Untuk naik ini tinggal diangkat aja tadi. Di bagian bawah dia juga ada glove box dan ada airbag untuk penumpang depan, tapi dia belum ada ABS ya, jadi cuma dual airbag aja safety-nya. Oh iya, hampir lupa. Untuk shifternya dia modelnya yang column shifter ya, jadi kita injek rem dan kita tarik gini, dia automatic 4 speed, ada low gear-nya juga, dan ada ini juga tombol untuk overdrive buat masuk gigi 3 ya, dan untuk tinggal balikin ke paling atas lagi. Oke, sepertinya itu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang ya. Oke, nah ini posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan bisa dilihat masih ada 5 jari untuk legroom, jadi masih cukup oke. Di kolong jok ini juga bisa selonjoran dengan gampang karena dia lowong di kolongnya. Di belakang sini ada seat back pocket, tapi ini kayak bawaan dari red rimnya ya. Terus karena tadi ada meja yang bisa dilipat ini, jadinya kayak ada open space buat naruh barang. Untuk di atas dia ada lampu baca, tapi ini udah diganti LED. Dan yang paling ikonik di CR-V Gen 1 itu ada grab handle-nya, modelnya itu kayak besi, bukan besi ya, kayak pegangan panjang dari belakang ke depan. Dan ini kayak ada semacam tempat untuk pegangan yang bisa megang di sini, bisa megang di sini, dan bisa buat gantung macam-macam ya. Nih kalau misalnya lihat yang sebelah kiri itu dia seperti itu. Untuk di bagian door trim belakang sama juga seperti yang di depan, dia ada lapisan vinyl di sini plastik, dan ada pegangan pintu yang lumayan tebel. Di bagian bawah ada cup holder, bisa dibuka gitu, dan ini untuk switch central lockingnya. Ada door pocket ya tadi, dan ada switch power window di bagian sini, dan bisa turun sampai bawah banget. Oke, untuk di bagian tengah dia punya armrest yang individual. Nah ini kerennya dari CR-V ya, jadi dia tuh armrestnya bisa sendiri-sendiri. Mau armrest sebelah kanan yang di sini, untuk armrest yang sebelah kiri ada di sini. Tapi di tengah emang belum ada headrestnya, dan kayaknya emang nggak tahu ya, untuk di mobil ini sih nggak kelihatannya seatbelt bakalnya, mungkin di bawah jok. Tapi dia memang nggak ada seatbelt untuk di tengah. Kalau kayak gini ya, mungkin di bawah juga. Dan untuk seatbelt yang sebelah kiri dia 3 titik, sama seperti yang di sebelah kanan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Untuk mesinnya dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan naturally aspirated, tapi dia belum ada VTEC-nya ya. Jadi dia tenaganya itu sekitar 133 HP dan torsinya 179 Nm. Dan karena ini yang versi all wheel drive, jadinya dia menyalurkan ketenaganya lewat 4 speed transmisi 4 speed automatic torque converter ke semua rodanya, dan dia full time 4 wheel drive. Jadi bukan yang nunggu ban depannya slip baru ban belakangnya main ya. Dia bener-bener full time 4 wheel drive. Nanti kita lihat di bagian bawah, bagian belakangnya. Nah untuk di bagian depannya dia memang terlihat seperti SUV dari tahun 90-an akhir gitu ya. Jadi masih kelihatan tough dan nggak berusaha untuk terlihat mewah-mewah seperti di CR-V generasi kelima sekarang ya. Terus di bagian bawah ini juga ada kayak semacam aksen skid plate yang gede. Untuk lampunya juga dia masih serba halogen. Lampu utama di bagian sini masih model H4 gitu, masih belum yang terpisah kayak generasi ketiganya. Terus untuk lampu senja di sini ada lampu sen. Untuk di bagian samping velgnya dia seperti ini untuk yang versi 4 wheel drive kayak bintang 5 gitu. Untuk bannya dia menggunakan ban Achilles 122 ukuran 205/70 R15. Untuk rem depan sudah disc brake, tapi tadi belum ada ABS. Dan khasnya SUV yang tangguh, dia ada kayak semacam claddingan warna hitam ya.
Di bagian samping ada lampu sen di bagian fender. Terus di bagian handle pintunya dia memang masih warna body, tapi dia ada kayak semacam frame warna chrome. Terus untuk di atas juga ada roof rail, dan di bagian atas itu ada antena short pole. Nah, untuk di belakang nih ya, yang ikonik dari si CR-V. Jadi untuk generasi pertama dan generasi kedua dia mempunyai konde atau ban serep yang berada di belakang tailgate, dan kelihatannya bener-bener maco seperti SUV yang adventure gitu ya. Terus untuk bagian lampunya juga dia tuh masih model yang tegak ke atas gitu ya. Dia ada lampu sen, lampu rem dan lampu senja, dan ada lampu mundur. Di bagian bawah juga ada set yang sama ya untuk lampu rem atau lampu senja, dan ada lampu sennya di situ. Terus di bagian kaca ini juga ada defogger belakang serta ada wiper, dan di bagian plat nomornya agak offset ke kiri ya, karena tadi ada tempat naruh ban serepnya. Di bagian ban serepnya juga ada stiker Honda CR-V. Terus di atas garnish plat nomor itu ada kayak logo CR-V-nya, dan ada emblem 4-wheel drive. Nih ya, kalau misalnya kalian pengen lihat di bagian bawah itu ada gardannya lagi tuh ya. Nah, untuk buka bagasinya emang agak ribet ya, dia harus two step proses. Kita nggak bisa langsung buka dari belakang, kita harus buka kacanya dulu. Dan buka kacanya itu lewat tombol yang ada di pintu pengemudi sini ya. Ini dipencet. Nah, nanti kacanya itu akan terbuka. Jadi untuk buka bagasi yang setengahnya kita bisa lewat dari kacanya sini. Nah, ini kalau misalnya kita mau masukin barang-barang yang kecil itu bisa. Terus kalau misalnya kita mau full buka bagasinya, itu kita bisa tarik tuas yang ada di bawah guratan ini ya. Nah, seperti ini kondisinya kalau lagi dibuka. Nah, lega ya, muat beberapa koper, dan uniknya untuk yang versi ini dia yang versi 5+2 ya kalau bisa dibilang, karena dibilang 7 seater nggak mungkin ya, karena ini itu joknya dingklik gini, nggak bisa di turunin lantainya, jadi udah kita duduknya mungkin sila ya. Ya pokoknya ini untuk anak kecil lah ya. Terus di bagian tailgate ini kayak ada semacam gantungan gini, bisa diputer-puter maksimal 3 kg, dan ada kayak open storage di bagian sini, bisa dikunci juga. Nah, untuk menutupnya kita harus tutup pintunya dulu, baru kacanya, karena ini ada stikernya nih. Perhatian, tutup pintu sebelum kaca. Oke. Jadi segitu dulu untuk review dari Honda CR-V 4-wheel drive tahun 2000 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di EFV Auto Sales Showroom bersama mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.